Selamat siang semua, kembali lagi dengan saya Kadafi. Hari ini saya membawakan materi aneka roti manis dengan produk-produk KAC. Ada RNW, HNW, dan Alko. Produk-produk yang saya bawa adalah SP. Gunanya apa? Gunanya SP adalah untuk lebih melembutkan roti, adonan roti. Karena saya untuk adonan ini hanya menggunakan 4 butir telur untuk 1 kilo tepung. Jadi ini fungsinya untuk menunjang telurnya. Saya juga memakai maizena Alko untuk nanti adonan toppingnya. Untuk di adonan roti manisnya saya akan hanya menjelaskan bahan-bahannya. Untuk metodenya sama persis dengan apa yang udah diajarkan Pak Joko 2 minggu lalu di condensed milk bread. Resepnya juga ada di cara membuatnya aja di video Pak Joko 2 minggu lalu tentang detail roti manisnya. Saya menjelaskan bahan-bahannya. Untuk roti manisnya 1 kilo tepung 800 gram tepung protein tinggi, 200 gram tepung protein rendah, 220 gram gula pasir, 50 gram susu bubuk, 4 butir telur, air ini bisa diganti dengan apa saja, susu, cairannya bisa diganti susu fresh milk atau evaporasi boleh, ada margarin, butter oil substitute atau diganti mentega, dua-duanya juga boleh, garam, juga kalsium propionat. Fungsinya apa? Untuk agar roti lebih awet, tidak mudah jamuran. Untuk langkah-langkahnya, jadi bahan kering kita aduk dulu, gula pasir, tepung, susu, yeast, dan improver kita jadikan satu, terus ditambahkan cairan, air, telur, juga SP per 1 kilo 20 gram SP. Saya pakai SP HNW. Dicampur, diaduk sampai 3/4 kali. Setelah 3/4 kali tambahkan garam dan menteganya sampai adonan kalis. Jadi saya tidak mengaduk ini untuk mempersingkat waktu karena akan lama sekali kayak video Pak Joko 2 minggu lalu. Hasilnya akan seperti ini, dia udah kalis, udah halus. Ini saya aduk 1/4 resep. Hasilnya sudah halus seperti ini. Setelah dia kalis seperti ini, kita tutup dengan plastik, kita istirahatkan selama 10-15 menit. Jadi untuk adonan roti biasanya 3 kali tahap istirahat. Istirahat pertama 15 menit sebelum dia dipotong-potong dan ditimbang. Terus ada istirahat lagi, istirahat kedua sebelum dia dibentuk. Setelah dibentuk ada istirahat ketiga 2 jam sebelum di oven. Jadi ini kita istirahatkan 15 menit. Sambil menunggu dia istirahat 15 menit, kita bikin isiannya. Untuk isian coffee polo roti ini, saya menggunakan filling sugar butter atau mentega dan margarin dan gula. Dan filling bahannya adalah ...20 gram margarin, 5 gram gula halus, 10 gram gula pasir, diaduk aja sampai dia tercampur.
sisihkan. Kedua, kita bikin fillingnya untuk pisang keju ini. Ini selain pisang juga ada filling keju, saya buat sendiri. Bahannya 20 gram margarin, 5 gram gula halus, 10 gram keju cheddar parut, diaduk sampai dia tercampur seperti ini. Sudah, sisihkan. Ketiga, saya bikin filling untuk roti garlic. Ini dalamnya cuma garlic butter. Nanti juga ada garlic keju. Ini resep basic garlic butternya dulu. Bawang putih ini 75 gram. Kalau mau bikin lebih sedikit boleh. Ini saya bikin banyak karena kalau dibikin sedikit nggak nyangkut di blendernya. Minyak 50 gram. Ini 75 gram bawang putih, minyak 50 gram. Tanpa pakai minyak, bukan air, karena dia nanti dicampurkan sama margarin. Juga kalau di blender sama air dia nggak nyatu bawang putihnya. Garamnya 2 gram. Kita blender. Jadi seperti ini, dihalus seperti ini. Tambahkan margarin 250 gram. Kita mixer. Sampai dia seperti ini tercampur. Jadi kalau mau bikin sedikit, ya bawang putihnya aja diulek sampai halus, kasih minyak, garam. Ini basicnya. Untuk membuat garlic keju, saya pakai filling. Kebetulan hari ini juga ada support dari AMS.
AMS itu apa? Dia distributor bahan kue, distributor Al-Qur'anwe, juga distributor Elmer, coklat filling, strawberry, keju filling, juga margarin. Margarinnya saya pakai ini, margarin Mother Choice. Sama BOS juga punyanya Gold Bullion. Mereka distributor bahan-bahan itu. Saya pakai filling keju Elmer 20 gram. Ditambahkan 5 gram garlic butternya. Untuk dapetin produk-produk dari AMS, nanti bisa cek di kolom komentarnya, nanti ditulis, dicatat nomor kontak dari AMS. Barangkali ibu-ibu butuh produk-produk dari AMS, bisa ditanyakan juga produk apa aja yang dijual di sana. Sudah sisihkan. Oke, udah istirahat 15 menit. Kita bagi dulu adonannya. Sini saya timbang 50 gram. Ya, ada pertanyaan? Chef, ada pertanyaan. Untuk isian kopi polo, Ya. apakah harus memakai gula halus dan gula pasir, ataukah tidak bisa hanya salah satu? Boleh, gula pasir aja boleh, gula halus aja boleh. Oke, berarti salah satu pun boleh. Boleh. Jadi 1/4 kilo jadinya 10 biji. Setelah kita bulatkan, istirahatkan lagi 15 menit sebelum kita bentuk. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Noni Woro. Ya. Chef, resepnya di Untuk resepnya kita share semua, dari adonan sampai topping dan fillingnya kita share. Jadi perhatikan cara membuatnya saja. Karena yang untuk topping dan fillingnya nggak ditulis cara membuatnya, karena nanti terlalu panjang. Oke. Sambil menunggu 15 menit istirahat kedua, kita bikin topping-toppingnya. Untuk topping yang coffee polo, coklat keju, sama yang strawberry ini nantinya, itu satu resep, cuman beda perisannya aja nanti. Kita bikin itu dulu. 40 gram margarin, 40 gram gula halus, 'Ya, ada pertanyaan? Chef, ada pertanyaan dari Ibu Nuke Robianto. Ya. Chef, kalau pakai oven tangkring itu di ovennya berapa menit ya? Kalau roti manis seperti ini, pisang coklat, pisang keju, blueberry ini, itu usahakan di bawah 15 menit. Karena semakin lama dia
dia di oven, dia semakin berkurang kadar airnya, dia akan kering. Untuk yang ini, yang topping-topping di atasnya banyak ini, yang sosis juga ini, itu di atas 15 menit sampai 20 menit. Jadi kalau yang tanpa topping itu di bawah 15 menit, usahakan di bawah 15, kalau ini sampai 20 menit. Kita tambahkan 20 gram putih telur. Empat 48 gram tepung protein rendah. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Ain Roma. Untuk roti bakery biar tahan lama tadi dikasih apa ya, Chef? Kalsium propionat. Ini produknya RNW. Penggunaannya per 1 kilo tepung dia 2 gram. Cukup 2 gram aja. Kalau diberi kalsium propionat itu cake-nya tuh bisa tahan berapa lama sih? Rotinya bisa tahan sampai maksimal 1 minggu. Oke. Dia hanya untuk menahan jamur agar tidak mudah berjamur rotinya. Sisihkan dulu. Kemudian kita bikin toppingnya untuk ini. Kalau yang ini beda sama yang ini toppingnya. Ya. Chef, ada pertanyaan dari Ibu Nuke Robianto. Ya, Ibu. Saya pernah bikin tapi kok keras ya? Kenapa ya kira-kira? Rotinya mungkin ya ini ya, Chef. Rotinya keras. Rotinya keras itu ada banyak faktor, Ibu. Kurang telur bisa, kandungan menteganya juga bisa, atau kandungan airnya juga bisa, kurang air. Jadi banyak atau faktor. Telur, iya, dia cepat kering. 20 gram margarin. 20 gram susu bubuk. 30 gram maizena alpo. 55 gram putih telur. 'Ya, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dari Noni Woro. Chef, kalsium pengawet tadi bisa diaplikasikan di cake apa enggak ya, Chef? Atau khusus ini roti? Ini untuk roti. Kalau yang ini untuk adonan roti. Kalsium ini. Oke. Jadi belum bisa untuk cake ya? Belum bisa. Tepungnya 60 gram. Kita aduk aja pakai sendok. Gula halusnya 30 gram, tadi kelupaan gula halusnya.
Ya, ada pertanyaan Ibu. Ada pertanyaan dari Vio Delina. Ya, Kalau roti dikasih softener cake apa bisa ya chef? softener cake. Biasanya roti itu pakainya bread emulsifier, Bu. Nah, pengganti bread emulsifiernya kita pakai SP Hanway. Kita pakai cake emulsifier. Cake emulsifier itu ada SP, Ovalet, TBM. Nah, tadi saya kasih di adonannya SP Hanway. Sudah tercampur seperti ini, sisihkan. Terakhir kita buat sugar dough. Sugar dough itu biasanya untuk basicnya fruit tartlet atau pie. Sugar dough saya pakai untuk diparutkan di atas blueberry. Ini ada remahan sugar dough, jadi nanti diparutkan di atasnya. Sembilan belas gram margarin, 13 gram gula halus, 6 gram putih telur, 4 tepung protein rendahnya 40 gram. Kita aduk dulu. Tambahkan tepung protein sedangnya 40 gram. Sudah tercampur, kita freezer. Jadi kalau seperti ini kan nggak mungkin bisa diparut. Jadi sebelum untuk topping ini di freezer dulu, biar nanti kalau sudah beku biar bisa diparut. Kita freezer. Oke, ada pertanyaan? Dari Noni Woro. Chef, gula halus yang dipakai itu pakai gula halus kemasan atau gula pasir yang di blender? Saya pakai gula halus kemasan. Pakai gula pasir di blender juga bisa. Iya, ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari Nuke Robianto. Biar Ya, apa chef kok di freezer? Dia beku. Kalau dalam keadaan lembek, dia nggak mungkin akan bisa diparut di atas rotinya. Jadi dia bekukan dulu, nanti biar mudah diparut. Mungkin ada nggak sih chef pengganti dari sugar dough-nya ini supaya tidak dibekukan? Sugar dough bisa diganti dengan crumble atau streusel. Jadi boleh dicatat kalau ini soalnya nggak ada di resepnya nanti. Untuk streuselnya atau crumble-nya 50 gram margarin, 60 gram gula halus, 30 gram susu bubuk, 75 gram tepung protein sedang. 4 bahan itu dicampur aja semuanya pakai tangan, jadi akan jadinya serbuk seperti ini. Jadi tidak perlu di freezer atau di apa, nanti dia sudah serbuk gini.
Jadi bisa jadi pengganti toppingnya sugar dough tadi. Oke, ini sudah 15 menit lewat, kita bentuk. Pertama, untuk roti yang ini, coffee polo, kita isi dengan sugar butter. Kita beri tanda di atasnya biar nanti waktu topping kita nggak bingung. Yang kedua, coklat keju. Saya pakai keju filling Elmer, juga coklat filling Elmer. Yang ketiga, coklat crispy. Saya pakai coklat filling Elmer. Kita kasih tanda coklat. Yang keempat, pizza sosis. Kita roll memanjang. Tempatkan sosisnya di ujung, kita gulung. Kita bagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk bentuk memanjang seperti ini, caranya di satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke kanan, gini terus. Atau bisa dibentuk bulat. Kalau bulat, 1, 2, 3, 4, dia dibikin muter gini. Nah, jadinya seperti ini. Yang kelima, garlic keju. Kita pipihkan juga. Kita beri filling garlic keju. Jadi dia panjang, taruh sini. Yang keenam, strawberry. Kalau strawberry kita biarkan kosong dulu, jadi kita bulatkan saja, biarkan kosong. Kita taruh. Jadi untuk satu loyang ini saya tempatkan semua jenis roti yang ada toppingan di atasnya. Jadi sama-sama 20 menitnya. Jadi nggak repot waktu kita ovennya. Jadi saya kelompokkan 20 menit, yang 20 menit saya jadikan satu yang lama. Kita buat pisang keju. Untuk pisang keju kita buat kerucut seperti ujungnya pipi kecil, di semakin bawah dia membesar, dia membentuk segitiga seperti ini. Kita beri filling keju yang kita buat tadi.
kita beri pisang. Seperti ini. Untuk pisangnya, kenapa kok udah terbuka seperti ini? Untuk pisangnya sebelumnya sudah saya goreng pakai margarin. Tujuannya apa? Agar dia lebih awet pisangnya. Setelah saya goreng, saya freezer, saya bekukan. Jadi kalau saya butuh tinggal ambil aja. Kita bikin pisang coklat. Kita roll memanjang. Ujungnya dipipiskan seperti ini biar dia untuk lem di akhirnya. Saya kasih mise sandwich. Saya taruh pisang di paling atas. Untuk di bawahnya saya gerak sebanyak 6-7 sampai putus ya. Sampai putus nih, Bu. Kemudian saya gulung. Kemudian untuk blueberry kita bagi 3 adonannya, kita roll, kita gulung, kemudian kita kepang. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, seperti ini. Saya ulang. Disilangkan seperti ini. Terakhir saya bikin roti garlic. Kalau roti garlic cuman simpel aja. Kita roll. Kita kasih garlic butter. Kita tutup dan kita gulung. Seperti ini. Jadi setelah semua terbentuk, kita proofing, istirahat terakhir selama 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung pemakaian yeastnya berapa. Normalnya 2 jam. Kita proofing 2 jam. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi pisang coklat, garlic, pisang keju, dan blueberry. Ini juga pizza sosis, garlic keju,
strawberry flash, ini coffee polo, ini coklat keju, ini coklat crispy. Oke, kita sisihkan yang ini, kita proofing dulu. Oke, kita topping ini. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Nuke Robianto. Ya, Bu Nuke. Chef, isian pada saat oven butter ini gak leleh? Dia leleh di dalam. Dia akan leleh di dalamnya. Jadi usahakan kalau waktu ngisi itu rapat. Supaya nggak bocor Ya. gitu ya. Kalau punya proofing di rumah juga jangan panas-panas, terlalu panas proofingnya. Jadi otomatis dia akan terlalu leleh, dia keluar dari adonan. Kalau nggak pakai proofing ya cukup dikasih plastik itu aja. Kalau nggak punya proofing itu cukup didiamkan pakai plastik dan berapa lama, Chef? Sama 2 jam. Sama-sama 2 jam. Iya. Kita mulai topping yang ada coffee polo dan kawan-kawannya ini. Untuk coffee polo, saya ambil sedikit adonan topping polonya. Saya beri Alpo dan RNW yang rasa perisa kopi mocha. Kenapa saya pakai dua-duanya? Saya ambil warnanya dari perisa RNW, saya ambil rasanya dari perisa Alpo. Kenapa Alpo lebih netral, tidak begitu berwarna? Karena saya butuh sedikit aja warnanya, tidak terlalu gelap. Kalau gelap nanti akan sama warnanya sama yang coklat, karena ini kopi. Kita aduk. Masukkan packing bag. Kita semprotkan. Nah, yang coffee polo tadi saya kasih tanda filling menteganya ini. Diusahakan dikasih tanda biar nggak repot nanti waktu nopping. Chef, ada pertanyaan dari Ahmad Syazili. Ya Pak. Chef, satu roti itu beratnya berapa gram ya? Ini saya pakai adonan 50 gram. Saya mulai topping yang strawberry dulu. Untuk yang strawberry, tadi kan kosong dalamnya, kita gunting di tengahnya, gunting sedikit di tengahnya. Saya kasih fla. Nah, untuk resep flanya ada di kelas saya sebelumnya di Putu Belanda Choco Vanilla, itu ada resep fla juga, cara pembuatannya di sana. Nanti coba dicek. Kita masukkan fla di bagian pas yang digunting tadi. Setelah itu kita kasih topping polo putih. Kita ambil yang putih. Kita semprotkan juga keliling. Untuk yang coklat keju, yang ini yang nggak ada tandanya tadi, kita kasih putih dulu.
sampai setengah bagian. Dan ambil sebagian adonan putih, topping polo putih, saya kasih perisa RNW yang dark coklat. Kita semprotkan, kita sambung. Lalu kita beri keju cheddar parut di bagian yang coklat, meses di bagian yang putih. Lalu selanjutnya kita bikin yang coklat, yang filling coklat tadi. Ambil topping coklat crispy-nya, tambahkan sedikit meses, aduk. Semprotkan. Untuk topping coklat crispy ini bisa untuk topping Hokkaido juga. Hokkaido itu biasanya dijual dalam bentuk besar, adonan 150 sampai 200 gram tanpa isi. Untuk Hokkaido kita nggak kasih meses, tapi gantikan meses dengan gula pasir. Jadi toppingnya coklat crispy ini dikasih gula pasir, terus ditoppingkan di adonan 200 gram yang udah ngembang, yang bentuk bulat. Dia akan jadinya besar. Setelah dia matang akan ada efek pecah-pecah, efek dari gulanya itu nanti kalau Hokkaido. Selanjutnya untuk garlic keju. Garlic keju saya oles dulu dengan susu evaporasi, yang sosis juga. Kenapa kok harus pakai susu evaporasi ya, Chef? Saya pakai susu evaporasi karena dia netral, dia nggak mudah hitam, nggak mudah gosong saat di oven. Lain dengan telur, kalau telur akan mudah mateng dan gosong di bagian atasnya, dan dia lebih mengkilap daripada kita pakai telur. Lalu kita kasih keju cheddar, yang sosis juga. Saya kasih parutan mozzarella. Ini mozzarellanya saya frozen dulu, jadi dia beku, nggak terlalu lembek dan nggak boros kita juga makainya nantinya. Kita bikin topping garlicnya. ...20 gram garlic butter, putih telur 12 gram, tepung protein sedangnya 20 gram, terus seledri kering. Ini saya bikin sendiri, jadi kemarin saya beli seledri 1000 rupiah, saya oven sebentar
sampai kering. Jadi bukan saya oven dengan panas, enggak. Bekas saya oven roti, oven mati, saya masukkan seledrinya sampai dia kering. Jadi dia enggak coklat terbakar, dia tetap hijau. Saya tambahkan sedikit. Atau bisa beli di supermarket, ada pakai yang parsley yang kering itu, pakai parsley juga bisa. Jadi kita aduk aja gini sampai dia campur. Masukkan wrapping bag. Kita semprotkan di seledrinya tadi untuk efek hijau-hijau di toppingnya ini. Tambahkan seledri lagi juga nggak apa-apa. Oke, untuk yang sosis, setelah dikasih cheddar dan mozzarella, kasih mayo, saus, bisa saus sambal atau saus tomat. Ini saya pakai saus tomat. Lalu kasih seledri sedikit di atasnya. Sudah. Untuk yang ini oven di suhu 180 selama 20 menit. Oke, kita lanjutkan dengan yang ini. Kita oles semuanya dengan susu evaporasi. Pisang coklat kita kasih meses. Pisang keju kasih keju cheddar. Yang roti garlicnya dikasih topping garlic tadi yang untuk garlic keju. Untuk blueberry-nya, taruh blueberry di tengah. Ambil sugar glue yang sudah dikeraskan tadi. Pakai parutan yang besar seperti ini. Jadi untuk yang blueberry ini jangan pakai parutan keju sini, pakai parutan yang gede. Taruh di atasnya. Jadi kalau sugar glue udah untuk roti yang ini usahakan di bawah 15 menit. Suhunya sama 180 derajat atas bawah. Kita oven. Jadi setelah 15 menit akan jadinya seperti ini tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Bapak, Ibu? Kira-kira kalau misalnya dijual ini di harga kisaran berapa ya, Chef? Roti ini beda-beda, apalagi kalau sosis yang paling mahal itu sosis, karena sosisnya juga mahal. Untuk adonan 50 gram ini harga jualnya 5.000 sampai 6.000, tergantung ya itu tadi, tergantung kan ada toppingnya juga. Harga toppingnya ini beda-beda. Untuk harga 5.000 6.000 itu udah untung. Untuk stroberinya tadi kan tadi cuman dikasih flak gini aja dan di topping. Stroberinya di akhir setelah dia matang, kasih di atasnya. Kasih gula donat.
Sampai di sini ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri demo kali ini. Jangan lupa ikuti terus karya Anugerah Jaya minggu depan dengan Chef Chef Joko minggu depan. Ikuti terus live kami. Semoga ilmu-ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Saya akhiri demo hari ini. Selamat siang. Siang.